masalah kesehatan tersebut adalah asma. Selain itu, karena masyarakat ataupun anak-anak yang masih belum memahami tentang penyakit asma, sehingga perlu dilakukan penyuluhan tentang penyakit asma terutama pada anak-anak. Tujuan penyuluhan. Tujuan umum setelah dilakukan penyuluhan diharapkan anak-anak dapat mengetahui memahami tentang asma. Tujuan khusus. Setelah dilakukan penyuluhan kesehatan diharapkan peserta penyuluhan dapat mengetahui tentang pengertian asma, penyebab asma, tanda dan gejala asma, komplikasi asma, penata laksanaan asma, pencegahan asma. Ya, sebelumnya ada yang tahu tentang penyakit asma? Ya, ya, ada tambahannya lagi? Ya, benar. Yang telah disampaikan oleh salah satu teman kalian itu merupakan salah satu tanda dari gejala asma. Selanjutnya, sebelum kakak melanjutkan ke materi selanjutnya, kakak akan membagikan leaflet terlebih dahulu. Ya, sambil dilihat leaflet yang telah kakak bagikan, kakak akan menjelaskan pengertian asma. Asma adalah gangguan inflamasi kronis saluran nafas yang melibatkan banyak sel dan elemennya. Inflamasi terus-menerus menyebabkan hiperresponsif yang meningkat pada jalan nafas hingga timbul gejala episodik berulang berupa sesak napas, dada terasa berat, mengi, dan terutama malam atau siang hari. Sehingga dapat disimpulkan bahwa asma adalah gangguan atau kerusakan pada saluran pernapasan yang ditandai dengan peradangan dan penyempitan jalan napas yang dapat menimbulkan sesak atau sulit bernapas. Biasanya ditandai dengan sesak napas, batuk-batuk, nyeri dada, dan mengi baik pada siang hari ataupun malam hari. Penyebab asma. Menurut Laksana 2015 bahwa faktor imunologi penderita asma intrinsikik atau alergi terjadi dalam pemaparan terhadap faktor lingkungan seperti debu rumah, tepung sari, asap rokok, polusi udara, perubahan cuaca, dan jenis makanan. Selain itu, asma juga dapat disebabkan oleh faktor intrinsik. Infeksi virus yang menyebabkan asma seperti virus respiratory syncytial virus atau disebut RSV, bakteri misalkan Streptococcus, jamur misalnya Aspergillus, aspergillosis, alergi, atau bisa disebabkan oleh faktor lingkungan. Contohnya tungau debu rumah, tepung sari rumah, makanan tertentu yang mengandung bahan pengawet, penyedap, dan pewarna makanan. Atau bisa juga asap rokok dari rokok aktif dan masih perubahan cuaca. Tanda dan gejala asma. Beberapa tanda dari penyakit asma sebagai berikut. Sesak napas adalah gejala dari adanya masalah pada sistem pernapasan dan biasanya muncul setelah terpapar hal yang memicu penyebab asma seperti asap rokok dan debu. Batuk yang menjadi ciri penyakit asma muncul karena saluran udara membekak dan menyempit sehingga paru-paru tidak dapat cukup oksigen. Mengi adalah suara seperti sulan lirik atau bunyi ngik yang terdengar setiap kali bernapas. Bunyi ini muncul karena udara yang dipaksa keluar melalui saluran udara yang sempit dan sumbat. Dada terasa sesak. Beberapa gejala dari penyakit asma seperti kelelahan, sengau, hela nafas, gelisah, nafas buru atau cepat, sakit kepala, demam, wajah pucat,
dan berkeringat. Komplikasi asma. Komplikasi yang dapat terjadi pada klien dengan asma yaitu sebagai berikut: gangguan perubahan fisik, infeksi akut saluran pernapasan bawah, bronkitis, emfisema paru dan kor pulmonale. Penata pelaksanaan asma. Pengobatan asma secara garis besar dibagi dalam pengobatan non farmakologik dan pengobatan farmakologik. Pengobatan non farmakologik, penyuluhan ini ditujukan pada peningkatan pengetahuan klien tentang penyakit asma sehingga kita secara sadar menghindari faktor-faktor pencetus serta menggunakan obat secara benar dan berkonsultasi pada tim kesehatan. Menghindari faktor pencetus, klien perlu dibantu mengidentifikasi pencetus serangan asma yang ada pada lingkungannya, serta diajarkan cara menghindari dan mengurangi faktor pencetus, termasuk pemasukan cairan yang cukup pada bagi klien. Fisioterapi. Fisioterapi dapat digunakan untuk mempermudah pengeluaran usus. Ini dapat dilakukan dengan drain, postural, perkusi, dan vibrasi dada. Pengobatan farmakologi. Agnosi beta bentuk aerosol bekerja sangat cepat, diberikan 3/4 kali semprot dan jarak antara semprotan pertama dan kedua adalah 10 menit. Yang termasuk obat ini adalah metaproterenol, alupen, metrapel, metilsatin. Golongan metilsatin adalah aminofilin dan teofilin. Obat ini diberikan bila golongan beta agonis tidak memberikan hasil yang memuaskan. Kepada orang dewasa diberikan 4 kali 125/200 mg sehari. Kortikosteroid. Jika agonis beta dan metilsatin tidak memberikan respon yang baik, baru diberikan kortikosteroid. Steroid dalam bentuk aerosol, beclometakon, dipropinat dengan dosis 4 kali 800 mg semprot tiap hari. Karena pemberian steroid yang lama mempunyai efek samping, maka yang mendapat steroid jangka lama harus diawasi dengan ketat. Promolin merupakan obat pencegahan asma khusus anak-anak. Dosisnya berkisar 4 kali 1/2 kapsul sehari. Ketotifen. Efek kerja sama dengan promolin dengan dosis 2 kali 1 mg per hari. Keuntungannya dapat berikan cara parah. Ipratropium bromide atau atrofen. Atrofen adalah antikolinerik, diberikan dalam bentuk aerosol dan bersifat bronchodilator. Pencegahan asma. Cara pencegahan yang dapat dilakukan agar tidak terkena asma yaitu menghindari faktor pencetus atau alergen, tidak beraktivitas terlalu berat, minum air hangat untuk melancarkan dahak atau mucus, kurang konsumsi makanan berminyak yang dapat melancarkan dahak, hindari stres berlebihan, merokok dan penggunaan narkoba, menghindari polusi udara. Sekarang kakak ingin bertanya kepada kalian, sebutkan 3 contoh penyakit asma. Ada yang tahu nggak? Saya, Pak. Ya. Makanan tertentu yang mengandung bahan pengawet, penyedap, dan pewarna makanan. Asap rokok dari perokok aktif. Asap pabrik. Ya, benar.
Terus bagaimana cara agar tidak terkena asma? Ya Kak, Ya. kurangi konsumsi makanan berminyak yang dapat merangsang dahak. Hindari stres berlebihan. Berhenti merokok dan penggunaan narkoba. Menghindari polusi udara. Ya, benar. Nah, sebelum ditutup, ada yang bisa menyimpulkan materi yang telah Kakak sampaikan? Saya Kak, asma merupakan gangguan atau kerusakan pada saluran pernafasan yang ditandai dengan peradangan dan penyempitan jalan nafas yang dapat menimbulkan sesak atau sulit bernafas. Biasanya ditandai dengan sesak nafas, batuk-batuk, nyeri dada, dan bengek baik pada siang hari ataupun malam hari. Baik, terima kasih untuk Kak Resti telah berani menyampaikan kesimpulan. Demikian penjelasan dari Kakak, kurang lebihnya Kakak mohon maaf apabila dalam menyampaikan materi Kakak terdapat kesalahan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.